dipersembahkan oleh Brimo. Pemirsa, H+3 Lebaran, suasana arus balik di Stasiun Madiun, Jawa Timur mulai mengalami peningkatan. Ya, para calon penumpang kereta api sebagian besar merupakan pemudik yang hendak kembali ke berbagai kota tujuan seperti Yogyakarta, Semarang, dan juga Jakarta. Ribuan calon penumpang kereta api pada Sabtu pagi mulai memadati Stasiun Madiun. Rata-rata mereka adalah pemudik yang selesai bersilaturahmi dan merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman dan akan kembali ke berbagai kota tujuan seperti Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan Jakarta. PT Kereta Api Daerah Operasi 7 Madiun menyebut puncak arus balik Lebaran diperkirakan terjadi pada tanggal 14 April 2024, tepatnya hari Minggu besok. Mulai hari kemarin setelah terjadi peningkatan jumlah penumpang berangkat dari wilayah Daup 7 Madiun. Untuk hari ini saja yang sudah tercatat lebih kurang 11.545 pengguna jasa kereta api yang akan berangkat dari wilayah Daup 7 Madiun. Tentunya peningkatan penumpang ini masih akan terus berlangsung dari mulai hari ini hingga 3 hari ke depan sampai dengan tanggal 15 nanti. Sementara itu, Dirlantas Polda Jawa Timur dan jajarannya untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan di jalur darat, pihaknya terus melakukan pemeriksaan terhadap sopir bus maupun travel secara masif. Menyusul temuan sopir bus di Tulungagung positif menggunakan narkoba jenis sabu dan menyimpan ganja kering. Jajaran Polres Tulungagung tadi mendapati 1 orang dari beberapa supir bis yang kami sampling untuk kami lakukan tes urin. Didapati 1 orang hasil tes urinnya positif. Setelah dilakukan pendalaman, dilakukan penggeledahan ke barang-barang yang dimiliki oleh supir, juga didapati alat-alat yang digunakan ataupun dibawa seperti alat hisap, kemudian korek api, dan juga sisa pakai, sabu sisa pakai yang didapati ada dalam tas tadi sebanyak 1,27 gram. Temuan tadi siang tentu akan membuat kita lebih intens melakukan pengecekan, termasuk jumlahnya pun akan kita tingkatkan. Seperti tadi siang kegiatan kami juga bekerjasama dengan rekan-rekan dari BNN dan juga Dinas Perhubungan untuk melakukan pemantauan, mulai dari ramcek, pengecekan terhadap kelayakan kendaraan, termasuk juga para driver yang akan mengawaki. Bila masyarakat mendapati atau menemukan sopir bus yang ugal-ugalan di jalan, Dirlantas Polda Jawa Timur mengimbau agar masyarakat bisa memvideokan atau memotret dan melapor ke polsek terdekat. Ya, langsung saja pemirsa, kami mengajak Anda untuk memantau kondisi lalu lintas dari sejumlah titik. Sudah ada rekan-rekan kami yang akan mengabarkannya langsung untuk Anda. Yang pertama, kita akan ke Cirebon terlebih dahulu. Sudah ada Felicia Amelinda di sana. Felicia, bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Apakah ada peningkatan dibanding kemarin? Ya, Prima, Boni, dan juga pemirsa, di tempat kami mengabarkan saat ini, tepatnya di persimpangan antara jalur arteri Pantura Brebes Jawa Tengah dan juga gerbang tol Brebes Timur ini memang terlihat tidak terlalu ramai, namun juga tetap lancar dan belum ada kemacetan atau kepadatan kendaraan yang terjadi di sepanjang jalan ini. Dan memang pemirsa, untuk jalan arteri Pantura Brebes ini juga didominasi oleh pengendara roda 2, yakni pengendara motor, karena memang jalur arteri Pantura ini merupakan jalur pilihan bagi para pengendara roda 2 untuk melakukan perjalanan ke kampung halamannya, dan memang ini merupakan jalur favorit bagi para pengendara motor untuk berpergian ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan untuk di gerbang tol Brebes Timur sendiri, pemirsa, ini memang masih tidak terlalu ramai, dan juga memang ini merupakan buntut dari diberlakukannya satu arah atau one way, sehingga memang untuk ke arah Semarang ini ditutup dan memang diberlakukan hanya ke Jakarta. Dan ini memang one way buntut dari one way yang diberlakukan di tol Kalikangkung kilometer 414 dan juga hingga sampai tol Cipali kilometer 72, sehingga memang bagi para pengendara mobil ini
yang memasuki gerbang tol Brebes Timur ini nantinya akan bisa ke Jakarta langsung, dan untuk yang ke Semarang memang dialihkan ke lewat jalur arteri Pantura. Dan memang pemirsa, jalur one way ini memang sudah diberlakukan untuk di gerbang tol Brebes Timur ini sudah diberlakukan sejak tadi pukul 1, walaupun memang di gerbang tol Kalikangkung ini masih nanti diberlakukannya pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, karena memang sudah dilakukan clearance atau pembersihan jalan sejak pukul 1 tadi. Dan memang gerbang tol Brebes Timur ini menjadi pilihan bagi para pengendara roda 4 yang melakukan perjalanan ke Jakarta dari jalur arteri Pantura, karena memang dapat langsung menghubungkan dari Brebes hingga ke Jakarta. Dan pos pengamanan Polres Brebes juga membuat anatomi kerawanan atau titik-titik yang menjadi rawan kemacetan, yakni di pertemuan arus lalu lintas dari exit tol dengan arus lalu lintas yang ada di Pantura, kemudian juga di titik-titik adanya pusat oleh-oleh yang ada di sepanjang jalan Kaligangsa, kemudian di U-turn atau di putaran balik di sepanjang jalan Gajah Mada, kemudian juga di kepadatan arus lalu lintas lokal. Dan memang pemirsa, jalur arteri Pantura ini tadi sepemantauan kami memang didominasi oleh kendaraan-kendaraan dengan plat B, yakni dari Jakarta. Kemudian juga tadi kami melihat beberapa kendaraan ini dari plat D atau dari Bandung, kemudian juga plat F dari Bogor. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga dari Dinas Perhubungan Kota Brebes, Jawa Tengah, ini mengacu pada hasil traffic counting dari Kementerian Perhubungan, ini ada sekitar per hari Jumat kemarin ini ada sekitar lebih dari 78.000 kendaraan, baik itu kendaraan motor maupun kendaraan mobil yang keluar dari jalur arteri Pantura Brebes, Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Dan memang pemirsa, puncak arus balik mudik Lebaran 2024 ini diprediksi akan memuncak di hari ini hingga hari Senin mendatang, yakni pada tanggal 13 hingga 15 April mendatang, sehingga memang Dinas Perhubungan juga mengimbau untuk para pengendara yang ingin pulang ke Jakarta ini untuk bisa pulang ke Jakarta setelah tanggal-tanggal tersebut. Dan memang diperhatikan juga untuk kesehatan serta menjaga kesehatan agar tetap fit sampai ke Jakarta. Demikian, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Felicia melaporkan langsung dari kawasan Brebes. Selanjutnya kita bergeser ke gerbang tol Cikatama. Bagaimana kondisi di sana? Apakah sudah ada peningkatan volume kendaraan? Diva, silahkan. Ya, baik Ebony dan juga pemirsa, situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama siang hari ini terpantau masih ramai lancar. Meskipun pada beberapa waktu yang lalu ini seperti pada hari kemarin, pada malam hari ini sempat terjadi peningkatan lonjakan jumlah kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama, yang mana waktu ini seperti jam-jam favorit pada malam hari maupun menjelang dini hari ini gerbang tol Cikampek Utama sudah mulai dipadati oleh para pemudik yang akan melakukan perjalanan kembali ke wilayah Jakarta. Dan juga dari pantauan kami memang di gerbang tol Cikampek Utama ini pihak Jasa Marga sudah mengantisipasi melihat bagaimana kenaikan lonjakan jumlah volume kendaraan di gerbang tol Cikampek ini. Pihak Jasa Marga telah mengantisipasi dengan membuka sebanyak 20 gerbang tol, yang mana terdiri dari 12 gardu utama tol dan juga 8 gardu tol satelit, yang mana ini berfungsi nantinya akan mengurai kemacetan atau kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama. Dan juga pemirsa, selama periode arus balik ini untuk kendaraan angkutan barang atau Sumbu 3 ini dilakukan pembatasan selama periode arus balik maupun arus mudik yang kemarin, dimulai dari tanggal 5 April hingga 16 April 2024 mendatang. Tak hanya itu juga pihak Jasa Marga ini melakukan beberapa persiapan seperti langkah preventif pihak Jasa Marga, yang mana ini akan melakukan pembersihan drainase di sepanjang ruas jalan tol guna mencegah adanya genangan air yang dapat membahayakan pengguna jalan tol. Kemudian juga pemirsa, hari ini pihak Korlantas Polri ini
telah melakukan pembersihan untuk menyiapkan pemberlakuan sistem rekayasa lalu lintas berupa one way dari kilometer 414 atau gerbang tol Kalikangkung ke kilometer 72 atau gerbang tol Cikampek Utama. Ini terlihat sudah mulai dilakukan pembersihan dan nantinya ini akan full diberlakukan one way pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kemudian juga dari pantauan kami sejak kemarin untuk ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini masih diberlakukan kontraflow namun masih situasional, melihat bagaimana kondisi di lapangan apakah layak untuk dilakukan kontraflow dan juga diberhentikan. Sementara demikian, balik ke Anda di studio. Baik, terima kasih Diva Ulhak melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Sebelumnya ada Felicia Melinda mengabarkan langsung dari Cirebon. Keduanya terpantau sudah mampu terurai begitu ya, Boni? Dipersembahkan oleh Brimo.